Perjalanan ziarah adalah satu hal yang mulia dan baik sekali untuk dilakukan. Melakukan perjalanan ziarah ke Tanah Suci atau yang biasa disebut dengan Holy Land menjadi keinginan setiap umat Kristiani, di mana kita bisa melihat dan membayangkan secara langsung pada saat Tuhan Yesus hidup di dunia. Pada era ini, perjalanan ziarah bukan lagi sesuatu yang diwajibkan. Perjalanan ziarah telah menjadi wisata rohani yang menggabungkan ziarah dengan wisata. Nah, menarik kan? Setelah kamu sampai ke Tanah Suci, berikut 7 hal yang wajib kamu lakukan ya. Menyantap ikan petrus. Saat kamu ke Holy Land, jangan lupa kamu menyantap ikan yang satu ini, yaitu ikan petrus. Ikan ini dapat kamu temukan di restoran-restoran tepi Danau Galilea. Selain rasanya yang lezat, ikan petrus atau ikan tilapai identik dengan sebuah kisah. Ketika itu, Yesus menyuruh Petrus memancing ikan di Galilea, dan ikan pertama tersebut ternyata menyimpan kepingan koin bernilai 4 dirham di dalam mulutnya, yang dimana digunakan Yesus membayar pajak Bait Allah. Sajian ikan petrus yang umum untuk restoran-restoran di tepi Danau Galilea biasanya disantap bersama lemon segar, kecap, saus, dan nasi hangat. Tentunya menjadi sajian yang wajib dicicipi oleh para pengunjung. Tips: jangan lupa membawa sambal favorit kita dari Indonesia supaya makin nikmat. Peneguhan janji nikah di Kana. Saat berziarah ke Holy Land, Kana menjadi tempat yang spesial dan wajib didatangi oleh turis. Selain karena tempat ini memiliki kekayaan tradisi dan arkeologi, daerah ini tentu juga menyimpan kisah spesial bagi pasangan suami istri. Karena di tempat inilah para pasangan mengikuti tradisi pemberkatan untuk memperbarui dan meneguhkan kembali janji pernikahan mereka. Kana adalah tempat pertama Yesus melakukan mukjizat, yaitu saat Yesus mengubah air menjadi anggur di dalam sebuah pernikahan. Kisah ini menceritakan betapa Yesus menghargai dan rindu untuk memberkati sebuah pernikahan. Mencicipi anggur Kana. Peristiwa air menjadi anggur di Kana membuat kita sangat penasaran bagaimana dengan rasa aslinya. Oleh karena itu, saat berkunjung, jangan lupa mencicipi rasa istimewa dari anggur Kana. Ukuran botol yang dijual terdiri dari beberapa pilihan, dan harga pun relatif tidak begitu mahal, tergantung dari kualitas dan usia anggurnya. Di dalam Alkitab, anggur melambangkan sukacita. Tentunya kita pun harus membawa sukacita itu dan membagikannya kepada orang-orang di rumah. Napaktilas di Via Dolorosa. Via Dolorosa merupakan rute terpenting bagi kita umat Kristiani saat kita berada di kota Yerusalem. Perjalanan 600 meter ini memiliki 14 perhentian, berdasarkan kejadian yang terjadi dalam perjalanan menuju Bukit Golgota. Merenungkan perjalanan salib Kristus sambil melihat bukit-bukit otentiknya di Yerusalem tentunya akan menjadi satu pengalaman seumur hidup yang sulit untuk dilupakan. Berenang di Laut Mati. Siapa yang tidak tahu Laut Mati? Laut Mati mempunyai daya tarik tersendiri untuk para pengunjung Holy Land. Laut yang merupakan tempat terendah di muka bumi, ternyata memiliki banyak sekali khasiatnya, terutama bagi kesehatan kulit kita. Meskipun sangat indah, tapi kita tetap harus menaati peraturan untuk keamanan kita sendiri ya. Tips: hindari air laut dari mata dan mulut kita karena air Laut Mati memiliki kadar garam yang sangat tinggi sehingga 8 kali lebih asin dari laut biasanya. Selain mengabadikan foto mengapung di atas permukaan air, jangan lupa untuk membeli skincare yang dihasilkan dari Laut Mati untuk dijadikan oleh-oleh. Peneguhan janji baptis di Sungai Yordan. Sungai Yordan menjadi tempat baptisan yang populer bagi para peziarah Holy Land, khususnya di situs baptisan Yardenit. Pembaptisan yang biasa dilakukan oleh pendeta dari masing-masing kelompok untuk meneguhkan kembali imam baptis masing-masing pengunjung. Sungai Yordan adalah tempat di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis 2000 tahun yang lalu. Fasilitas tempat ini pun juga cukup nyaman dengan disediakannya tempat penyewaan jubah baptis, ruang ganti, dan tangga yang bisa digunakan untuk turun ke sungai baptisan dengan aman. Menelusuri Gunung Sinai dengan unta.
Nah, untuk yang terakhir, jangan lupa untuk mendaki ke atas Gunung Sinai di Mesir. Inilah tempat di mana Tuhan memberikan 10 perintahnya untuk Israel melalui Nabi Musa. Pendakian ini dapat dilakukan dengan berjalan kaki. Namun, bagi yang penasaran yang ingin melakukan pengalaman yang berbeda, dapat menelusuri perjalanan dengan menaiki unta. Gunakan jaket penahan angin dan sepatu kets agar pendakian lebih aman. Itulah 7 hal yang wajib dilakukan agar perjalanan ke Holy Land kita dijamin gak akan rugi. Jadi tunggu apa lagi? Buruan memiliki kesempatan pengalaman ziarah ke Holy Land dan konsultasikan perjalanan kamu bersama Elgo Travel, your best partner for Holy Land trip.